Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Atika Sari dengan nomor CP 117 dari Universitas Brawijaya dan dari program studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana pembuatan website pada Odoo SOL 16 terutama pada tema sekolah. Kemudian sebelum kita membuat website pada Odoo, kita harus mengetahui tentang website pada Odoo. Website aplikasi untuk membangun website company profile dalam website modul Odoo 16. Alat CEO yang berfungsi seperti Google Analytics dan alat pencari di Search Console dapat dijalankan dari opsi yang dikonfigurasi. Modul situs web baru di Odoo 16 adalah keuntungan bagi tim digital marketing atau pemasaran digital perusahaan manapun. Kemudian ada banyak perubahan fitur di berbagai modul ERP Odoo. Kemudian berikut adalah beberapa fitur yang ditambahkan yang tersedia di Odoo versi 16 melalui widget katalog produk. Pengguna akan melihat widget katalog produk di modul website. Kemudian pengguna dapat menggunakan stiker atau emoji saat berkomunikasi agar komunikasi menjadi lebih menarik dan juga lebih hidup. Kemudian pengguna akan dapat melihat status persediaan melalui diagram skematik. Kemudian Odoo 16 akan memberitahu pengguna apakah kata sandi telah kuat. Kemudian Odoo 16 juga memerlukan tanda tangan dari penerima. Dan Odoo 16 akan secara otomatis mendeteksi data duplikat dan menyorotnya sehingga dapat dengan mudah menghapus informasi duplikat dari ERP. Kemudian di sini saya akan membahas yang lebih spesifik yaitu terkait dengan website sekolah. Apa sih website sekolah itu? Website sekolah adalah website yang khusus digunakan oleh instansi sekolah. Selain itu juga dapat digunakan sebagai media bagi peserta didik untuk mencari informasi seputar sekolah dan juga menjadi salah satu sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Website sekolah dapat memiliki peran yang sangat krusial karena dapat menjadi acuan bagi peserta didik ataupun orang tua dalam menyaring kabar terbaru yang berhubungan dengan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Website sekolah ini dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang canggih dan berfungsi untuk memberikan akses informasi lebih detail terkait dengan profil pendidikan atau profil sekolah dan aktivitas yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, kemudian di sini ada peran-peran dari website sekolah. Itu yang pertama sebagai media informasi, kemudian media promosi sekolah, kemudian juga media aktualisasi diri, dan yang keempat media untuk meningkatkan kredibilitas dari sekolah. Nah, yang pertama itu media informasi. Penyampaian informasi yang dilakukan secara online tentunya akan lebih cepat dan dengan adanya didukung adanya teknologi seperti teknologi smartphone yang dapat mengakses informasi secara online dengan cepat. Maka dari itu, website sekolah sangat efektif dan efisien sebagai salah satu media dalam penyampaian informasi kepada peserta didik ataupun orang tua. Dengan melalui website sekolah, orang tua dapat mengetahui atau mendapatkan informasi dalam memilih sekolahan yang cocok untuk anaknya. Kemudian yang kedua yaitu untuk media promosi sekolah. Website sekolah dapat menjadi salah satu media terbaik dalam apabila digunakan sebagai alat promosi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga media aktualisasi diri. Website sekolah yang memiliki peran sebagai media penerbitan dari berbagai macam konten yang dapat dilihat oleh banyak orang dapat dijadikan sebagai ajang untuk aktualisasi diri bagi peserta didik yang berbakat. Website sekolah dapat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam momen menarik seperti prestasi yang didapatkan oleh peserta didiknya. Nah, kemudian yang keempat ada media untuk meningkatkan kredibilitas dari sekolah. Menjadi hal yang penting bagi sekolah untuk selalu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat karena menjadi salah satu tolak ukur untuk kesuksesan dalam mengembangkan sekolah tersebut. Dengan adanya website sekolah, maka
akan lebih mudah untuk membuktikan jika sekolah tersebut memiliki kualitas pendidikan yang memadai. Kemudian di sini saya mengambil salah satu sekolah untuk saya jadikan website ini. Langsung saja pada skenarionya SMP Brawijaya Smart School atau biasa disebut SMP BSS adalah sekolah formal menengah pertama yang berdiri di bawah naungan Universitas Brawijaya. SMP BSS ini merupakan sekolah yang berbasis karakter religi, yaitu selain mengasah peserta didik di bidang akademik juga mengedepankan karakter yang berbasis religi. Kurikulum 2013 secara utuh telah digunakan dalam kegiatan akademis maupun non-akademis SMP BSS. Selain itu, sekolah yang terletak di Jalan Cipayung nomor 8 Malang, kegiatan non-akademis dari SMP BSS berupa kegiatan organisasi serta ekstrakurikuler. Kegiatan organisasi peserta didik di SMP BSS meliputi OSIS, MPK, dan SKI, sedangkan kegiatan ekstrakurikulernya berjumlah 17 ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh kelas 7 dan 8, yaitu futsal, basket, karate, tari, teater, band, jusatera, kemudian drawing club, kemudian ICC, kemudian paduan suara, KIR, dan juga MPR. Nah, untuk itu SMP BSS ingin membuat suatu inovasi baru dengan adanya membuat website yang bisa terhubung juga dengan e-commerce menggunakan aplikasi Odoo untuk mempromosikan serta memberi informasi mengenai sekolah SMP BSS tersebut dan juga menjual produk kebutuhan siswa yang hanya bisa dibeli dan diakses menggunakan email siswa SMP BSS. Di sini saya mengambil sekolah SMP BSS untuk dijadikan website dan terutama pastinya saya akan mengambil data informasi terkait dengan sekolah tersebut, karena pada hakikatnya website dari suatu sekolah harus sesuai dengan data yang sebenarnya, konkret dan juga lengkap karena berhubungan dengan informasi pada sekolah tersebut. Jadi pembaruan pada website yang saya buat di Odoo ini, saya ingin membuat website yang terkoneksi dan terhubung dengan e-commerce, dan e-commerce-nya itu berupa produk yang bisa dibeli oleh peserta didik pada khususnya pada SMP BSS tersebut yang hanya bisa diakses menggunakan email, sehingga masyarakat luar atau masyarakat umum itu tidak bisa mengaksesnya. Jadi aksesnya itu masih terbatas hanya untuk peserta didik di SMP BSS tersebut, karena pada dasarnya sekolah atau institusi pendidikan itu hanya menyediakan jasa pelayanan terhadap pendidikan, bukan untuk jual beli atau menyediakan produk. Tapi terkecuali di sini saya ingin membuat inovasi, yaitu untuk memudahkan peserta didik di SMP BSS dengan menyediakan produk terkait dengan kebutuhan siswanya dan hanya bisa diakses oleh peserta didik tersebut. Kemudian pada skenario berikutnya, pada website sekolah biasanya terdiri dari nama sekolah, kemudian slogan, akreditasi, visi misi, prestasi lomba peserta didiknya, kemudian karya siswa-siswanya, program unggulan yang ada pada sekolah tersebut, kemudian kegiatan belajar mengajarnya seperti apa, kemudian data mengenai siswa, guru, kelas, kemudian ekstrakurikuler yang ada pada sekolahnya, kemudian alur pendaftaran jadwal PPDB atau penerimaan peserta didik baru, kemudian dan form pertanyaan untuk apabila ada pertanyaan terkait dengan informasi tersebut. Nah, kemudian sekarang kita langsung saja pada simulasi Odoo SOL 16. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat suatu website di Odoo SOL 16, terutama untuk website sekolah. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan login pada akun Odoo kita. Kita bisa membuat database baru atau menggunakan database lama. Di sini saya menggunakan database baru yang terkhusus untuk sekolah yang ingin saya buat
memasukkan website. Di sini saya mengambil SMP Brawijaya Smart School. Biasanya database itu diisikan atau diisi dengan nama dari suatu institusi atau suatu perusahaan. Di sini saya membuat database baru yaitu SMP Brawijaya Smart School yang ingin saya buatkan website. Kemudian di sini kita masukkan email kita dan juga password, kemudian kita klik login. Nah, di sini kita pada bagian menu, kita lihat di sini saya belum menginstal modul website. Kemudian kita bagian apps terlebih dahulu, kemudian kita aktifkan modul websitenya. Nah, di sini ada website configuration, kemudian ready to build the perfect website. Kemudian kita let's do it. Kemudian kita ingin a learning platform, mungkin my educational institution, karena kita ingin membuat website tentang sekolah. Di sini ada pengembang atau brand, penjualan, inform customer. Di sini sebagai pengembang saja. Kemudian di sini kita bisa memilih warna temanya, misalnya abu-abu saja. Kita bisa mengaktifkan ini fitur-fiturnya. Kita build my website aja langsung. Dan di sini kita ada 3 pilihan. Kita bisa memilih yang mana yang sesuai. Nah, kita pilih salah satu saja. Nanti kita bisa ini websitenya yang dari Odoo-nya, template-nya bisa kita sesuaikan. Tadi yang kita pilih. Kemudian yang pertama kita bisa isikan ini dengan logo dari sekolahnya, SMP BSS. Kita edit terlebih dahulu, replace. Di sini kita bisa mengupload seperti gambar atau lainnya. Di sini sudah ada logo dari sekolahnya, kita sudah isikan. Kemudian selanjutnya ini gambarnya kita bisa ganti atau sesuaikan saja. Misalnya di sini saya ingin menggantinya upload, kemudian ini. Kemudian di sini kita bisa mengisikan sekolahnya. Tadi saya sudah mencari terkait dengan data-data dari sekolah yang diperlukan untuk mengisi dari website sekolah SMP Brawijaya Smart School. Jadi saya mencari data terlebih dahulu terkait dengan sekolah tersebut, karena berhubung ini website tentang pendidikan, jadi informasi yang diberikan harus benar. Di sini kita bisa mengisinya dengan ini SMP Brawijaya Smart School. Setelah kita membuat logo dari sekolah dan juga tampilan headernya dari sekolah, di sini juga ada nama dari sekolahnya, SMP Brawijaya Smart School. Di sini ada slogannya, cerdas dan berkarakter.
filter, kemudian kita bisa mengutipnya. Kemudian di sini kita bisa mengisi dengan misalnya terkait dengan akreditasi dari sekolah tersebut. Di sini bisa kita tulis keterangannya akreditasi. Ada sekolah menengah pertama, adalah terakreditasi A atau unggul. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah ada nama, slogan akreditasi, kemudian kita bisa menambahkan profil sekolah. Di sini kita bisa mengganti gambarnya dengan mengklik edit, kemudian kita ganti replace. Kita bisa menggantinya dengan gambar gedung dari SMP Brawijaya Smart School. Kemudian di sini kita bisa isikan terkait dengan profil sekolah dan juga visi misi. Kita bisa besarkan dulu terkait akreditasi profil sekolahnya, maksudnya kita sesuaikan saja. Kemudian yang bawahnya dengan visi misi menjadikan, kita besarkan dulu ukurannya 18 misalnya, kurang besar. Nah, ini sudah profil sekolahnya, akreditasinya, kemudian kita save. Kemudian setelah ini halaman awal, kemudian akreditasi, kemudian di sini ada profil sekolah dan visi misinya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan visi misinya, bisa kita pisah ya, table of content juga. Di sini kita ganti visi, kemudian misi. Kurang terlihat, kita bisa mengganti ukuran dari hurufnya, kemudian kita save. Nah, di sini sudah ada visi misinya. Kemudian di sini biasanya sekolah akan menunjukkan prestasi dari peserta didiknya. Di sini coba kita cari. Kemudian kita custom. Replace. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan kita ganti terlebih dahulu. Ini sudah terkait dengan prestasi-prestasinya.
Kemudian biasanya apalagi sih yang ada di website sekolah di sini terkait dengan biasanya sekolah akan menunjukkan karya-karya dari siswanya. Ganti gambarnya, misalnya ini resesi novel dari karya dari peserta didiknya. Kemudian di sini juga kita bisa ganti replace tentang misalnya karya mengenai kenali bahaya merokok. Di sini kita bisa tampilkan pada websitenya. Mungkin kita tidak menampilkan semua, kita menampilkan sebagian dan yang terbaik agar dilihat masyarakat luas. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita menunjukkan program-program unggulan dari sekolahan tersebut. Nah, di sini kita pakai yang ini saja. Kita bisa mengubah ikonnya. Nah, di sini Odoo menyediakan icon-icon yang dibutuhkan. Hanya kita ganti ini. Apa sih program unggulannya? Misalnya kegiatan religi, Smart Al-Quran. Di sini kita bisa menampilkannya. Pada judul kita besarkan. Ada Smart Al-Quran yang bekerjasama dengan Umi Foundation, ada Smart Bible, kemudian ada Smart Wida, kemudian selanjutnya apa sih ada homeroom teacher, kelas wali kelas yang tinggal di dalam kelas. Dan kita ganti ikonnya dulu. Kemudian di sini juga ada program unggulan lain untuk meningkatkan akademik peserta didiknya. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan gambar-gambar terkait dengan kegiatan belajar mengajarnya. Nah, kita bisa menambahkannya. Kemudian kita save terlebih dahulu agar tersimpan. Ini terkait kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan pada data-data guru atau peserta didiknya, data jumlah peserta didik, peserta didik. Di sini pada data yang saya cari ada data siswa atau peserta didiknya ada 451.
kemudian guru, ada 29, kemudian tenaga pendidiknya ada 9, kemudian ada data kelasnya di sini. 15 pendidikan di sini. Di sini kita juga bisa menambahkan daftar ekstrakurikulernya pada bagian item misalnya. Kita tulis di sini misalnya paskibra. Kemudian juga ada paduan suara. Kemudian di sini bisa kita ganti lagi driving club. Kemudian ada tari. Kemudian ada band. Kita bisa memberikan keterangannya. Ada ekstra olimpiade. Setelah kita memasukkan ekstrakurikulernya, kemudian kita bisa memasukkan terkait dengan alur pendaftarannya. Misalnya kita tulis pendaftaran. Pendaftaran. Ubah ikonnya. Kemudian yang kedua ada tes. Kemudian yang ketiga pengumumannya terkait dengan tesnya di sini. Ini terkait alur pendaftarannya bisa kita masukkan. Kita bisa memilih ikonnya. Kemudian tahap yang terakhir itu daftar ulang. Ini proses-prosesnya. Kemudian di sini kita bisa ganti ikonnya daftar ulang. Apabila pada pengumuman kita diterima, kita harus melakukan daftar ulang misalnya ini terkait dengan kemudian di sini kita juga bisa menambahkan timelinenya, jadi waktunya. Nah, pendaftaran misalnya kita salin. Misalnya pendaftarannya pada bulan
tanggal itu tanggal 3 sampai tanggal 17 April sampai Mei, jadi tertulis April dengan Mei. Kemudian di sini ada proses selanjutnya, yaitu tes. Isinya bulan Mei. Kemudian di sini juga ada setelah tes juga ada pengumumannya tanggal 26 Mei. Kemudian proses daftar ulangnya ini antara Mei sampai Juni. Kita salin. Di sini Mei sampai Juni. Nah, kemudian kita save dulu aja. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan quotes. Di sini saya mengutip dari kutipan kata-kata dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di sini misalnya. Kita bisa ganti. Taruh sini. Ini bisa ini saja. Dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Ini ada quotes. Kemudian terkait dengan form pertanyaan. Jadi misal ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, di sini form terkait dengan pertanyaan. Di sini saya akan mengedit pada alamat. Kita bisa menulisnya alamat kemudian nomor telepon. Jalan Cipayung nomor 8 Malang, kemudian nomor teleponnya kemudian terkait dengan emailnya kita bisa salin. Nah, di sini bisa kita tambahkan logo kita, replace, kita cari atau bisa kita tambahkan saja logo BSS, logo sekolahnya Brawijaya Smart School Universitas Brawijaya. Nah, ini adalah tampilan dari website sekolah SMP Brawijaya Smart School. Di sini ada informasi terkait akreditasi, kemudian profil sekolahnya, visi misi, kemudian prestasi dari siswa-siswanya atau peserta didiknya. Kemudian di sini juga ada karya dari siswanya. Kemudian ada program-program unggulan. Di sini ada proses kegiatan belajar mengajar. Di sini ada informasi terkait jumlah peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, dan juga kelasnya sehingga dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian di sini juga ada ekstra-ekstranya yang cukup banyak. Kemudian di sini ada alur untuk pendaftarannya, yaitu pendaftaran, tes, pengumuman, daftar ulang. Kemudian di sini ada timelinenya. Pendaftaran tanggal 3 Mei, kemudian tesnya tanggal 20, pengumumannya tanggal 26. Kemudian daftar ulangnya pada tanggal 26 Mei sampai tanggal 6 Juni. Kemudian di sini apabila ada pertanyaan bisa di-submit. Kemudian di sini ada alamatnya dan lain sebagainya. Pada Odoo sendiri ya, kita bisa menambahkan produk seperti yang saya jelaskan tadi. Saya ingin menghubungkan antara modul website dengan modul e-commerce, di mana di sini produk yang saya jual adalah produk yang berkaitan dengan kebutuhan dari peserta didik. Jadi ini produk yang saya tampilkan di website ini bukan untuk umum, yaitu untuk peserta didik khususnya pada SMP Brawijaya Smart School. Nah, di sini
kita klik ke shop. Nah, di sini ada saya sudah membuat produk-produknya terkait dengan kebutuhan peserta didik seperti seragam, kemudian cara untuk menambahkan produknya, kita ke produk, e-commerce produk, kemudian kita klik new, kemudian kita misalnya Casper. Kita pilih gambarnya. Nah, kemudian harganya 20.000. Kemudian biayanya 15. Kemudian kita klik go to website. Kemudian pada ini produknya belum ke publish, kemudian kita klik publish. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini akan sudah muncul produk yang kita tambahkan tadi. Nah, berikut ini adalah tampilan dari produk-produk yang saya jual pada website sekolah. Dan ini kebutuhan dari para peserta didiknya, dimulai dari seragam, kemudian Casper, dasi, ada topi, kemudian ada kaos kaki, ada buku, dan lain sebagainya. Dan produk-produk ini ditampilkan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Dan produk ini hanya dijual terkhusus untuk para siswa di SMP Brawijaya Smart School saja. Nah, ini adalah hasil tampilan dari pembuatan website dengan tema sekolah pada SMP Brawijaya Smart School, terutama menggunakan Odoo SOL 16. Ini merupakan tampilannya. Ini prestasi siswanya, kemudian ada karya-karyanya, karya peserta didiknya, kemudian di sini ada program-program unggulan, kemudian ada kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian di sini juga ada data terkait dengan jumlah peserta didik, jumlah guru, kemudian tenaga kependidikan dan juga kelasnya. Dan di sini dilanjutkan dengan ekstrakurikuler yang ada di sana. Nah, kemudian pada bagian bawah di sini ada proses untuk penerimaan peserta didik baru, dimulai dari pendaftaran, kemudian tes, pengumuman, kemudian daftar ulang. Dan di sini ada timelinenya terkait dengan pendaftarannya, misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian ada tesnya tanggal sekian, pengumumannya tanggal sekian, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kolom untuk pertanyaan dan lain-lain. Kemudian di sini juga terhubung dengan shop. Nah, di sini pada website sekolah SMP BSS ini terhubung dengan modul e-commerce. Jadi di sini juga menjual produk yang dibutuhkan oleh peserta didiknya seperti seragam, Casper, dasi, topi pramuka, kemudian buku dan lain sebagainya. Jadi saya berhasil untuk menggabungkan antara modul website dengan modul e-commerce, terutama pada website sekolah yang biasanya hanya berisi terkait dengan informasi pada sekolah tersebut, namun pada Odoo SOL 16 ini saya menambahkan produk-produknya sehingga mempermudah peserta didik dalam mencari kebutuhan sekolahnya. Nah, tapi produk-produk ini hanya diperuntukkan untuk peserta didik pada SMP BSS saja, tidak diperuntukkan untuk umum. Sekian hasil pembuatan website dari saya.
Terima kasih.